3 tingkatan, yakni tanam tahu atau pepohonan, lukisan hewan, dan kehidupan manusia. Namun ironisnya, mahakarya warisan budaya masyarakat Jawa ini perlahan-lahan kehilangan popularitasnya dan mulai kehilangan penikmat. SMA Negeri 2 Pasangkayu menggugat dan mempersembahkan sebuah pementasan drama monolog Kayon. Selamat menyaksikan. Kayon buyut hilang, kayon buyut hilang, kayon buyut hilang. Kayon buyut hilang, kayon buyut hilang. Ada yang melihat orang lewat kemari? Astaga, kenapa aku jadi pelupa? Di sini tak ada siapa-siapa, hanya sunyi dan sepi. Malam bencana bagi desa Semarang. Kayon buyut hilang, padahal kayon tersebut warisan dalam Pan Dimas yang meninggal di desa Semarang. Kira-kira siapa yang mencurinya? Pesta teledek di balai desa. Ya aku curiga pada teledek yang baju merah. Senang larak lirik Wak Barjan, penjaga kabuyutan yang menyimpan kain buyut di dalam ruang cukup mani. Pesta berakhir pagi hari, semua orang teret. Wak Barjan mabok pulang ke kabuyutan Semarang. Aku hanya tukang bantu-bantu menyapu, memasak dan menyajikan makanan bagi pengunjung ke kabuyutan. Aku suka dipanggil si kaca. Tapi ketika semua orang teriak, kayon buyut hilang, aku merasa terpanggil. Aku harus mencarinya. Tapi kemana? Siapa pencurinya? Teledek baju merah. Ah, itu hanya dugaanku saja. Aku gak sempat tanya Wak Barjan. Hanya kulihat dia terkapar tak sadarkan diri di dekat lingkungan cukup mani. Tapi dia pernah bilang, Jar, kamu tahu apa yang harus dilakukan oleh orang desa Semarang apabila kain buyut hilang? apa Wak? Kamu tahu lakon Rama Tambak? Tahu Wak? Lakon Rama Tambak jadi penting karena kamu senang halaman, bukan? Aku mengangguk. Ya, aku senang tokoh Hanoman. Meski kesatria monyet, tapi hatinya mulia dan penuh bakti pada kebenaran. Perjuangan Rama tak akan berhasil tanpa Hanoman. Aku siput kaca, sekarang jadi Hanoman, membuat tambak kayon. Aku harus cari pohon pisang yang harus kuanggas tambak kayon. Astaga, aku lupa. Aku suka bawa golok cepot. Golok sinonggong namanya. Aku cari pohon pisang, ku tebas tangkai daunnya untuk kujadikan tambak kayon. Kemana kira-kira aku harus mencari kebun pisang? Kebun pisang Sabton. Ini dia kebun pisang Mak Sabton. Aku mulai menebas. 1, 2. Aku terus menebas, tanpa terasa sudah terkumpul banyak. Aku membawanya, lalu susun menuju Pulau Cemani yang berkabut, yang kemungkinan besar pencuri kain buyut bersembunyi di sana. Hei kamu baju, mau apa menghalangiku? Ayo pergi sana. Kamu memakan aku. Aku bukan botot gendut anaknya Pak Gabling. Aku siput kaca. Nih golok cepot. Astaga, baju tidak takut golok. Tiba-tiba dia menyerang. Mana tolong kaca mana? Tiba-tiba Bajul menghilang. Dan di hadapanku berdiri jaga balai desa, Kang Semeding, yang terkenal kuat dan berkumis baklang. Kocor, kamu pembelaan. Ayo sini, aku bantu susun daun pisangnya. Wah, bagus, ayo, kami menyerukan semangat.
dan berganti rupa menjadi Sawitri. Akhirnya kami tiba di Pulau Cemani. Aku berjalan di depan karena aku yang ditugaskan untuk mencari pencuri kain buyut. Tampak di depan kami laki-laki tinggi besar berambut gondrong berikat rambut sabrangan. Aku mengingat-ingat, adakah laki-laki semacam ini pada pertunjukan ronggeng ketuk yang kusaksikan seminggu yang lalu? Rasanya tak ada. Kocor, kamu kenal dia? Tanya Kang Semedin padaku. Aku menggeleng. Kang Semedin kenal. Kang Semedin menggeleng. Kamu Witri? Witri mengangguk. Kamu kenal? Witri menuliskan sebuah nama di tanah. Sadagora. Sadagora. Kang Semedin kaget lalu berbisik. Aku tahu sekarang. Dia salah satu tamu yang datang dengan wak-wak kepala desa sebelah, desa Bedul. Desa Bedul? Kang Semedin mengangguk. Tiba-tiba dia bersuara berat. Jangan berundang branding di tempat gelap. Ayo sini berhimpun di rumput. Kami kaget bukan main. Dia tahu kami di sini. Luar biasa. Ilmu apa yang dia punya? Akhirnya kami mendekatinya. Kami duduk dengan perasaan masing-masing, melingkar tapi tetap berjalan. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Lalu dia memandang kami bertiga satu persatu. Kalian bertiga sangat berani datang ke Pulau Cemani ini. Ini pulau yang terkenal sengit dan tak ada orang yang berani datang. Kami berani. Kamu mencuri kain buyut ya? Bagus, Cak Wadon. Kamu tahu kenapa kain buyut ada yang mencuri? Aku tidak tahu, tapi kenapa harus dicuri? Kenapa tidak dipandang saja seperti selama ini? Semua orang kagum pada kain buyut, bahkan pengunjung dari luar desa Semarang. Karena itu aku curi. Jadi benar kamu yang curi? Sadagora mengangguk campur tertawa-tawa. Kenapa kamu curi? Aku mencuri kain buyut karena selama ini hanya dipandang dan dikagumi. Tidak dimaknai seperti dulu oleh Dalang Panji Mas. Dalang yang mengajarkan nilai-nilai eduluhung kepada semua orang. Buka kain dengan indah, menampilkan lakon yang simbol manusia yang beragam. Tapi intinya yang baik dan yang jahat, dan ada juga yang munafik. Sampai akhirnya tancap kain dengan mantap. Setelah penonton pulang dengan riang, besoknya bekerja di sawah, di ladang dengan riang. Cak Angon memandikan kebo-kebonya dengan senang. Pak Tani dan Bu Tani mengolah sawahnya dengan senang. Peladang datang ke ladangnya dengan senang. Pedagang ke pasar berdagang dengan senang. Benar begitu kan? Kami terpukau pada Sadagora yang melihat wayang sebagai cermin kehidupan. Kemudian dia melanjutkan lagi bicaranya. Dalang Panji Mas meninggal dunia. Wayangnya bukan dijaga dan disimpan pewarisnya, malah dijual, lalu uangnya dibagi-bagi. Untungnya seorang pembuat jamu Mbok Tambi yang kemudian menikah dengan Kaca menawar wayang milik Dalang Panji Mas dari tengkulak barang antik. Semua tabungannya berpindah pada tengkulak itu. Lalu Mbok Tambi membuat cukup manik di dalam komplek Buyut Semarang karena dia anaknya juru kunci komplek Semarang, Mbah Legawa. Kami mau tak bicara apa-apa. Sadagora kau bertur sejarah perjalanan kain buyut. Jadi, kalau aku mencuri kain buyut karena selama ini hanya dipandang dan dikagumi. Untuk itu, aku ingin membuat orang desa Semarang sadar tentang arti kain. Kalian amati baik-baik. Kain gapura ini diapit dua batu yang membawa pedang dan tameng kelihatan bagus. Ini artinya apa? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan bahwa gapura harus dijaga. Pintu menuju surga dengan kekuatan gada.
Tameng dan pedang artinya tekad yang kuat, sekuat gada, sekuat tameng, dan setajam pedang. Sampai akhirnya tancap payung dengan mantap, pupus. Aku menatap kagum pada Sadagora. Kemudian kami bertiga saling pandang. Seperti sama pertanyaannya, siapakah Sadagora ini? Wah, basah. Dasar Cak Ramadan, habis nonton wayang lepas sembayang. Wah, kalian pasti sudah menunggu di mata. Kan ada mencubuyut kamu bersih-bersih di sana. Astaga, aku mimpi kain gue dicuri. Lalu ada Kang Sembin dan Mitri, lalu Sadagora. Mimpi yang aneh. Aku akan tanya sama Wak Barjan. Aku berangkat menuju Buyut Semara, menemui Wak Barjan, juru kunci kebuyutan. Sesampainya di sana, aku melihat Wak Barjan sedang menyapu dengan sapu lidi besar yang biasa kugunakan. Aku merebutnya sambil minta maaf. Maaf Wak, aku lanjutkan Wak. Aku menyapu melanjutkan pekerjaan bersih-bersih karena memang itu pekerjaanku. Aku menyapu dengan kering yang jatuh dari pohon tiara janggot, memungut di bunga kamboja yang jatuh. Setelah selesai, aku menemui Wak Barjan yang sedang membuka lawan cukup manik. Jar, kamu angin-angin kain buyut ini. Wah, kayu yang indah. Aku angin-angin di tunggul ini. Apa yang dikatakan Sadagora benar-benar terjadi? Kenapa dipandang seperti itu? Seperti baru kenal saja dengan kain buyut. Ya Wak, Wak kenal dengan orang yang bernama Sadagora. Sadagora, kamu kenal dari mana? Aku bermimpi kain buyut dicuri. Lalu aku ingat Pulau Cimani di tengah Danau Seta. Lalu kami menuju Pulau Cimani. Sampainya di sana, aku melihat laki-laki yang duduk dekat api unggun. Tinggi besar, matanya tajam, kumisnya lebih baplat dari Kang Sembin. Dia Sadagora.